Di sini aku mau sharing gimana caranya bikin website kamu jadi online. Aku bakal tunjukin prosesnya dari awal, mulai dari cara beli hosting, belinya di mana, gimana caranya supaya kamu dapat diskon 30%, sampai gimana cara hostingnya lewat cPanel. Banyak yang perlu dibahas, jadi siapkan dirimu dan mari kita mulai. Website yang kita deploy adalah sebuah company profile yang dibuat menggunakan Python dan framework Flask. Karena di belakang layar menggunakan Python, ya kita bisa menambahkan proses di belakang layar untuk menunjang kebutuhan bisnis, seperti menampilkan produk dan menyediakan layanan booking. Website yang kita deploy nantinya akan memiliki tampilan seperti ini. Oke, website yang akan kita deploy nantinya akan memiliki tampilan seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama, jadi di atas ini ada menu navigasi, setelah itu ada hero section di sini, lanjut di bawahnya ada about us, ada benefit dan fitur yang ditawarkan, ada service yang ditawarkan, dan masih banyak section lainnya. Selanjutnya, aku bakal jelasin sekilas tentang codingan websitenya. Seperti yang kamu tahu, website ini dibuat menggunakan Flask dan Python. Kalau kamu belum pernah pakai Flask ataupun Python sebelumnya, nggak usah khawatir, karena aku bakal jelasin ini step by step secara singkat. Oke? Jadi, pertama-tama kita buka dulu file app.py di sini. Disinilah tempat kode utama dari program kita. Kita bahas satu-satu, mulai dari awal, from Flask, import Flask, render template. Jadi kita di sini mengimport modul Flask untuk digunakan dan render template. Render template ini nanti digunakan untuk mengembalikan file HTML yang kita punya. Nah, seperti deskripsinya di sini ya. Lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita menginisialisasi sebuah instance Flask dan kita masukkan dia ke dalam variabel yang namanya app. App ini nanti bakal kita gunakan untuk routing di sini dan untuk menjalankan aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan yang namanya routing. Routing adalah proses untuk memetakan request yang masuk ke website kamu dengan resource yang disediakan oleh website kamu. Jadi, resource yang masuk ke slash doang atau home ya atau index, dia bakal dilayani oleh function index yang ada di sini. Ini adalah fungsi dalam bahasa Python. Diawali dengan huruf def, lalu nama fungsinya .2 masuk ke sini. Fungsi ini mengembalikan render template yang mana kita tahu sebelumnya render template ini fungsi untuk mengembalikan sebuah file HTML. Dan di sini karena ini adalah sebuah fungsi, kita bisa menaruh business logic di bagian ini. Misalnya kita bisa deklarasikan variabel sama dengan 2 misalnya, atau kita bisa mengambil data dari database, melakukan validasi, perulangan, dan seterusnya. Tapi kita nggak akan melakukan itu sekarang. Di sini kita hanya mengembalikan HTML-nya saja. HTML yang aku kembalikan adalah sebuah file dengan nama index.html. File ini bisa kita dapat dari folder templates yang ada di sini, lalu index.html yang ada di sini. Jadi secara default render template ini mengambil dari folder templates. Itu udah bawaan dari Flask. Sebelum kita cek HTML-nya, kita lanjut dulu ke bagian ini. If name sama dengan main, dia akan menjalankan aplikasi Flask-nya. Name dan main ini apa? Ini tuh artinya adalah kalau aplikasi ini, file ini dijalankan oleh interpreter Python, dia baru menjalankan aplikasi Flask-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke index.html. Ini adalah sebuah file HTML biasa, tapi mungkin kamu menemukan beberapa sintaks yang nggak lazim di sini. Seperti di sini ada double curly braces, ada URL for di sini. Oke, double curly braces di sini adalah template engine milik Flask yang namanya Jinja. Jadi di template engine ini kita bisa memasukkan beberapa logic ke dalamnya seperti selayaknya sebuah bahasa pemrograman. Contohnya kita bisa melakukan perulangan atau di sini, jadi di sini URL for ini dia mengambil resource dari folder static, terus filenya ada di mana? Filenya ada di sini. Vendor, bootstrap, CSS, bootstrap min CSS. Dan kalau kita telusuri folder static ini, jadi kalau kita ke sini terus ke vendor, bootstrap, CSS, kita bisa temui filenya bootstrap min CSS yang ada di sini. Demikian juga kalau kamu mau mengambil gambar misalnya yang ada di sini,
kita bisa pakai URL for juga. Terakhir, di sini ada file requirements.txt. Di sini dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi kita itu bakal kita masukkan di sini. Tapi untuk aplikasi kita kali ini, kita hanya menggunakan satu dependensi aja, yaitu Flash. Atau misalnya kalau kamu pernah pakai JavaScript ya, itu tuh sama aja kayak bukan Node Modules, sama kayak package.json. Oke, untuk membuat website, kamu membutuhkan yang namanya domain dan sebuah hosting. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website kamu di internet. File ini bisa macam-macam, bisa gambar, video, dan tentu saja kode programnya. Domain adalah alamat yang digunakan untuk mengakses website kamu. Contohnya sih google.com, facebook.com, atau namukamu.com. Buat kamu yang masih bingung, gampangnya seperti ini. Hosting adalah rumah tempat tinggal buat website kamu, sedangkan domain adalah alamatnya. Ada hosting, website kamu nggak bisa jalan. Gak ada domain, website kamu nggak bisa ditemukan. Aja, hosting dan domain biasanya dijual dalam satu paket. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa membelinya dari salah satu penyedia layanan hosting di Indonesia, yang salah satunya adalah Domainnesia. Domainnesia sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2009 dan bahkan memiliki kantor fisik di Jogja. Dari situ aja kita bisa tahu kalau Domainnesia ini memiliki komitmen untuk menjalankan bisnisnya. Buat ke halaman ini, kamu bisa pakai link yang aku cantumin di kolom deskripsi. Di sini kita bisa lihat kalau service yang disediakan itu ada banyak, tapi kali ini kita mau menghosting website, jadi kamu bisa pergi ke hosting, lalu klik web hosting. Di sini kita bisa lihat layanan web hosting yang disediakan Domainnesia. Kita bisa sama-sama lihat keunggulan yang ditawarkan oleh web hosting Domainnesia seperti cloud storage, NVMe SSD. Ya, kalau udah SSD itu I/O-nya pasti banter dan kemungkinan data korup itu sangat kecil. Teknologi cloud backup, jadi kamu nggak usah khawatir backup manual data-data kamu. Dan teknologi dual stack network. Lanjut untuk pilihan paket hostingnya, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari starter sampai supreme. Tapi di sini aku sarankan kamu ambil yang paket web hosting monster. Kenapa? Karena satu, obviously, harganya relatif bersahabat. Yang kedua, fitur yang ditawarkan itu relatif lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dengan 42.000 kita dapat apa aja sih? Well, kita dapat 12 GB cloud SSD dan memori 3 GB. Oke, itu sudah sangat lega, apalagi kalau baru awal-awal. Mendapatkan gratis domain.com. Kalau kamu beli terpisah, biasanya domain.com ini sekitar 150.000. Ini nih yang menarik, benefit fitur pro, yaitu support pemrograman Python, Ruby, Go, Rust, dan Node.js. Karena inilah kita akan nyobain website kita yang menggunakan Python. Lalu terakhir, menggunakan software database MongoDB. Yes, web hosting monster ini menyediakan juga layanan database NoSQL. Bahkan nih tim Domainnesia sendiri juga bilang kalau paket web hosting monster ini cocok untuk website dengan estimasi pengunjung sampai 250.000. Ini cocok banget nih buat website sekolah, website pemerintahan, dan website perusahaan. Buat kamu yang masih ragu, nggak usah khawatir karena Domainnesia sendiri juga menyediakan garansi uang kembali 100% untuk 30 hari dan itu berlaku untuk semua layanan web hosting Domainnesia. Oke, aku rasa sekarang kamu udah paham dengan apa yang akan kamu beli. Dan kalau kamu mau kepoin lebih lanjut, kamu bisa cek link sosial media Domainnesia yang ada di kolom deskripsi. Aku bakal tunjukin step by step cara beli hostingnya. Buat yang belum pernah beli hosting sebelumnya, nggak usah khawatir. Pelan-pelan, ikuti dulu aja. Nanti aku bakal jelasin sambil jalan. Pertama-tama, kita klik sign in di sini. Di sini, kalau kamu belum punya akun, kamu bisa sign up dulu di sini. Terus kamu bisa isi form sign up yang ada di sini. Dan untuk kategorinya nih, ini buat catatan aja ya. Kalau kamu bisa isi sesuai bisnis yang kamu punya, atau kamu bisa isi aja personal, pribadi atau perorangan yang ada di sini. Nah, seperti bisa yang dijelaskan di sini ya. Kategori ini berguna untuk pembuatan faktur pajak. Nah, karena aku udah punya akun, aku bakal kembali lagi ke halaman sign in sebelumnya dan aku bakal langsung sign in aja. Oke, nanti kalau kamu udah berhasil sign in, kamu akan dibawa ke dashboard Domainnesia yang bisa kamu lihat di sini. Dan di sini aku udah punya satu produk ya, yang nanti bakal aku contohin ke kalian. Tapi kamu kalau belum punya, enggak apa-apa. Nanti tulisannya 0 di sini. Dan kita bakal beli hostingnya dulu sekarang. Caranya, kamu klik plus yang ada di sini, terus kamu klik order hosting. Nah, kita akan dibawa kembali ke halaman ini. Karena kita mau beli yang web hosting monster, ya kita tinggal pilih
ini, lalu kita pencet beli di sini. Kita bisa turun di sini. Terus lokasi server, ini kita pilih Jakarta aja, atau kamu bisa pilih Singapura kalau kamu mau. Terus untuk siklusnya kita pilih yang 2 tahun supaya kita dapat diskon yang cukup besar 72% di sini. Untuk nama domain, ini kamu bisa isikan sesuai keinginan kamu ya. Jadi kalau misalnya djevan.com, tapi ini udah ada sih. Misalnya djevan ya ditambahin .com atau nama bisnis kamu.com. Kalau udah bisa nanti bakal keluar tulisan kayak gini. Untuk privacy protection kita lewati saja ini. Kalau kamu mau ya juga boleh sih. Terus lanjut di bagian aplikasi install web ini, itu sebenarnya bisa sih, tapi aku nggak akan pakai di sini. Tapi nggak apa-apa, aku bakal liatin aja. Jadi di sini kita bisa menginstal beberapa aplikasi web bawaan. Jadi si panel kita bisa langsung kita pakai. Contohnya di sini ada WordPress, terus ada PHP My Admin. Tapi kita nggak akan lakukan ini di sini. Jadi kita bakal terima polosan aja si panelnya. Kalau udah, kamu klik masukkan ke troli ini. Kita bisa lihat ya, paket hosting yang kita beli ada di sini. Untuk mendapat diskon 30%, kalau di sini memang sedang ada promo ya. Tapi kalau ini nggak ada, kamu bisa masukkan kode ini, djevan hosting. Besar semuanya. Aku bakal taruh linknya juga ada di deskripsi. Kamu bakal dapat potongan 30%. Setelah itu, kamu centang ini, saya telah membaca dan menyetujui terms of service-nya. Terus kamu pencet selesaikan dan bayar. Untuk opsi pembayarannya tenang aja, nanti ada banyak, ada virtual account, atau bisa transfer bank, dan bisa juga lewat GoPay dan lewat Indomaret. Kalau udah bayar, silahkan kamu kembali ke dashboard kamu lagi, lalu klik refresh. Terus kamu bisa pergi ke produk sini, atau kamu pencet my services yang ada di sini, dan kamu bisa lihat paket kamu yang sedang aktif. Dan kalau kamu pencet linknya yang ada di sini, nanti kamu akan mendapat tampilan seperti ini. Masih default, masih kosongan. Selanjutnya teman-teman bisa buka email teman-teman yang teman-teman daftarkan di Domainsia, dan teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Aku bakal lampirkan screenshotnya. Jadi di sini ada detail paket hosting yang kita beli. Kita di sini dapat cPanel username dan cPanel password, dan juga URL cPanelnya. Untuk URL cPanelnya itu gampangnya nama domain kamu /cpanel. Jadi langsung aja kita buka cPanel kita. Kalau aku sih di djevan.com/cpanel. Nah, nanti aku akan dibawa ke halaman login seperti ini. Di sini teman-teman masukkan username dan password yang dibagikan oleh Domainsia lewat email tadi. Kalau udah, teman-teman pencet login di sini. Dan ini adalah tampilan awal dari cPanel kita. Teman-teman nggak usah khawatir, memang aku tahu tampilan awalnya mengintimidasi. Teman-teman nggak usah terintimidasi dengan, waduh ini apa, kenapa banyak sekali. Tenang aja, santai aja. Karena di sini aku bakal jelasin aja apa yang kita perlukan sekarang. Pertama, teman-teman ke bawah sini, ke bagian programming language. Lalu teman-teman pencet Python di sini. Di sini kita akan menginstal Python ke dalam server kita. Jadi teman-teman tinggal pilih versinya. Aku bakal pilih 39 di sini. Lalu kita pencet install. Dan kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini aku skip aja ya. Dan kalau udah selesai install Pythonnya, kamu bakal dapat kayak gini tampilannya. Jadi di sini ada tombol yang uninstall, jangan dipencet ya, karena kita butuh Pythonnya. Terus kita balik lagi ke dashboard cPanel kita. Lalu kita pencet software. Di bagian software di sini kita cari Flash, kita tekan. Lalu sekali lagi kita pencet install di sini. Proses instalasinya bakal memakan waktu, jadi aku bakal skip aja sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bakal dapat tampilan kayak gini. Sekali lagi jangan di uninstall. Kita bakal pencet tombol play yang ada di sini. Nah, itu deskripsinya ya. Jadi kita memulai aplikasi Flash kita. Kalau udah dipencet, nanti dia halamannya bakal ke refresh, dan kita bisa kunjungi website kita. Misalnya ini di djevan.com. Aku bakal buka di sini. Kamu akan mendapati tampilan seperti ini, yang mana ini artinya Flash sudah terinstall dan siap dijalankan di server kita. Kembali ke cPanel, kita pencet ini lagi, Domainsia lagi, untuk kembali ke halaman awalnya.
Oke, sebenarnya kamu juga bisa melakukan ini semua lewat SSH. Jadi mulai dari install Python, install Flash. Tapi kali ini aku tidak melakukan itu dan aku lebih memilih lewat GUI saja supaya lebih mudah untuk teman-teman pahami. Oke. Nah, lanjut di sini kita bakal scroll ke bawah, cari yang namanya File Manager. Ada di bagian file sini, File Manager. Dan ini adalah File Manager dari server kita. Atau kayak File Explorer lah ya, kalau di komputer lokal kita. Di sini kita buka folder public HTML. Nah, di sini bakal ada folder Flash App di sini. Dan kita bakal buka aja. Ini adalah isi dari aplikasi Flash kita. Jadi di dalam folder aplikasi Flash kita, sama seperti sebelumnya, ada app.py di sini. Dan di sini ada tambahan lagi error log, ya kita tahu itu apa. Terus ada Gunicorn di sini dan ada wsgi.py di sini. WSGI ini adalah file yang menjalankan aplikasi Flash kita, sedangkan Gunicorn ini yang ada di sini itu adalah konfigurasi servernya. Kalau kita buka app.py yang ada di sini, kita klik edit di sini, lalu klik edit lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia mereturn sebuah file index.html. Jadi caranya kalian klik Ctrl klik di templates dan app.py di sini. Lalu kalian di navbarnya sini, kalian pincit delete. Langsung confirm aja. Lalu udah dihapus, kita bakal gantikan folder tadi, app.py dan templates itu tadi, dengan folder milik kita sendiri. Caranya gimana? Jadi teman-teman buka dulu foldernya. Jadi kita akan menggantikan file app.py dan folder templates tadi dengan file milik kita. Caranya, teman-teman kembali ke folder tadi. Sekali lagi, linknya ada di GitHub. Di kolom deskripsi kalau teman-teman mau mengikuti juga. Lalu teman-teman pilih file yang mau kita upload ke server seperti ini. Terus kita perlu zip. Klik kanan lalu pencet compress to zip. Kenapa perlu dikompres ke zip dulu? Karena dari pengalaman aku ya, kalau kita upload ke cPanel nggak kita kompres, itu nanti filenya bakal berantakan. Ya, jadi lanjut kita kembali ke cPanel, kita klik upload di sini. Sekarang ya kita tinggal drag and drop aja, ada tulisannya di sini ya. Jadi kita kembali ke sini, kita drag, kita drag, terus kita masukkan di sini. Dan tunggu, requirements txt-nya juga ikut di sini. Tapi nggak apa-apa, itu bisa kita hapus. Nah, kalau udah selesai seperti ini, ya udah kita pencet go back dan kita bisa dapati file app.zip di sini. Untuk requirements txt-nya kita hapus saja di sini, kita nggak perlu itu. Selanjutnya di sini kita bakal klik app.zip-nya di sini. Terus kita klik kanan, lalu kita klik extract di sini. Kita extract files, terus ini di close aja. Kalau udah, kita refresh halaman ini. Dan di sini kita bisa dapati folder static, folder templates, dan app.py kita. Sekarang app.zip-nya bisa kita hapus dulu. Lalu kita klik confirm. Oke, sekarang file yang ada di server kita udah sama persis dengan file yang ada di dalam lokal komputer kita. Sekarang yang perlu kita lakukan, kalau kita kunjungi website ya, kita klik refresh di sini. Loh, kenapa nggak berubah? Karena aplikasi Flash di sini masih menggunakan HTML dan aplikasi app.py yang sebelumnya udah kita hapus. Cara menggantinya gimana? Caranya kita kembali ke cPanel, lalu kita pencet Flash, lalu kita harus stop dulu Flash-nya. Nah, kalau udah, kita pencet Start Flash lagi. Kita kembali ke domain kita, lalu kita klik refresh. Dan website kita berhasil kita deploy ke internet. Sekarang kamu bisa bagikan link ini ke siapapun. Itu dia cara membeli dan menginstal web hosting monster di domain Nesia. Jangan lupa pakai link dan kupon yang ada di kolom deskripsi supaya kamu dapat diskon 30%. Nama aku Evan, dan sampai jumpa di video berikutnya.